Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tutorial keempat, gerak jatuh bebas dan gerak parabola. Nah, pada gerak jatuh bebas kemarin kan sudah dijelasin ya gimana dapatin rumusnya. Nah, mungkin saya bisa mereview sedikit ya kalau gerak jatuh bebas gimana mencari rumusnya. Nah, kalau di gerak jatuh bebas namanya free fall ya, free fall. Nah, dia ini syaratnya itu adalah V0-nya 0. V0-nya 0. Kenapa? Karena dia itu kan dilepaskan ya, jatuh bebas ya, bukan dilemparkan. Jadi dia dalam keadaan kecepatan awalnya itu 0. Lalu percepatannya itu adalah gravitasi bumi. Bisa 10, bisa 9,8 meter per second kuadrat. Tergantung dari soal keterangannya. Nah, untuk rumus-rumusnya dari GLBB itu bisa diterapkan di free fall. Jadi VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. Nah, dikarenakan V0-nya 0, jadi rumusnya untuk mencari VT adalah VT sama dengan G dikali T saja. Nah, begitu. Nah, lalu untuk mencari rumus tinggi yang dicapai, yaitu tingginya, teman-teman bisa menerapkan lagi rumus GLBB yang kedua. Yang mana itu rumus GLBB kedua adalah S sama dengan V0 dikali T lalu ditambah setengah AT kuadrat, seperti itu. Nah, jadi S-nya itu diubah menjadi H, lalu yang sedangkan A-nya itu diganti G. Jadi S-nya itu adalah H, jadi ubah saja H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Ini plus minus ya, tergantung arah gravitasinya kemana. Apabila arahnya ke atas, dia itu menjadi minus G ya, minus G. Nah, untuk mencari H-nya, jadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, ini ya. Ini untuk mencari H, tinggi ya, tinggi. Nah, untuk mencari T waktunya, waktu yang ditempuh, bisa menggunakan rumus yang H ini. Bentar. Jadi T ini rumusnya saya kotakin. Ini. Nah, setelah itu ini T ya, sama dengan akar 2H per G. Nah, bentar, ini warnanya malah itu. Nah, akar 2H per G. Ini untuk mencari waktunya. Ya. Jadi teman-teman jangan bingung waktu. Setelah itu kita kotakkan dulu ini untuk mencari waktu. Nah, ini untuk free fall. Ingat ya, berarti gambarnya kalau free fall itu seperti ini kondisinya. Sebentar, sedikit dikecilkan dulu.
gambarnya adalah ini, objeknya ini dijatuhkan ke bawah. V0 nya 0. Ini adalah tanah ya, tanah. Apabila bolanya sudah sampai sini, dia ada nilai VT, nilai arah gravitasinya dia ke bawah, G-nya positif. Apabila ke atas itu minus G. Nah, tetapi kalau di free fall pasti dia menggunakan yang positif ya, G-nya. Nah, begitu. Nah, ini untuk H-nya. Ini H-nya dan waktunya. Waktu. Nah, selanjutnya itu ada melempar benda secara vertikal atas, vertikal. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan ketinggian maksimum ya. Ketinggian maksimum itu pakai rumus dari ini ya. Misal mencari ketinggian maksimum, bisa menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat lalu ditambah 2GH. Nah, di sini ketentuannya adalah kalau vertikal ke atas itu nilai VT-nya 0. Nah, dia kebalikan dari si free fall, dan G-nya itu minus karena dia akan mengarah ke atas gitu. Cara mendapatkan rumus H maksimum, jadi langsung saja ini dianggap 0, lalu VT-nya tuh di ini VT kuadrat sama dengan 2GH gitu. Nah, setelah itu kita mencari tinggi maksimumnya ya. Berarti selanjutnya adalah VT kuadrat dibagi 2G. Nah, ini untuk tinggi maksimum ya. Nah, selanjutnya itu untuk mencari waktu sampai ke puncak. Waktu sampai ke puncak itu teman-teman bisa pakai rumus dasarnya, yaitu VT sama dengan ini VT kecil ya, nanti dikira itu waktu nih, VT V0 plus GT. Nah, di sini teman-teman bisa asumsikan bahwa V0-nya itu adalah 0 ya. Nah, karena ini minus ya, kan tadi G-nya minus ya, minus G. Nah, jadi dia dipindahkan ruas saja ke sebelah sini, ke ruas sebelahnya. Jadi dia bakal positif, GT sama dengan V0, yang mana untuk waktu puncaknya yaitu adalah T sama dengan V0 per G. Nah, ini adalah rumus T saat sampai ke puncak. Nah, gitu. Ini untuk free fall ya. Nah, selanjutnya ini ada gerak parabola. Kita geser dulu sini. Nah, gerak parabola itu bisa diambil rumusnya dari GLBB juga. Ini parabola. Nah, sebentar, tapi tadi saya lupa bagaimana menggambarkan sistemnya. Sistem dari vertikal. Jadi ini ada bola dilempar ke atas.
Nah, dia akan sampai ke titik tertingginya nih. Nah, setelah itu baru dia jatuh ke bawah. Ini bolanya. Nah, di sini kan V0-nya itu pasti ada nilainya dong. Nah, ini VT-nya, VT1-nya emang 0. Tetapi saat dia mencapai ke bawah lagi, dia akan ada nilainya karena ada pengaruh gravitasi. Nah, tinggi yang dicapai ini adalah Hmax dan T puncak, T puncak ya. Nah, begitu untuk sistemnya. Nah, sedangkan parabola ini kita gambar kurva Y terhadap X. Ini adalah Y, X. Nah, ini digambar parabola. Nah, di sini teman-teman itu harus digambar dulu biar lebih paham ya. Atas ini adalah, ini merupakan V0 di sini ya, kecepatannya. Nah, ini alfa. Nah, kalau mendatar ini namanya GLB. Sedangkan yang ini kalau melengkung ini GLBB. Ini ke atas GLBB. Bentar, gimana enaknya? Ini GLBB aja, GLBB. Kenapa? Karena dia waktunya itu bakal berubah-berubah di setiap posisi ini. Kecepatannya bakal berubah-ubah. Dan waktunya pun juga berubah ya. Nih, posisinya pun juga berubah. Nah, di sini V0 sin alfa. Sedangkan kalau yang GLB yang mendatar yang sumbu X itu V0 cos alfa. Nah, ini adalah Hmax tingginya. Nah, sedangkan yang di puncak tertinggi itu adalah waktu puncak TP. Nah, di sini VT-nya sama dengan 0. Begitu. Nah, gimana sih cara pengimplementasian GLBB untuk mencari rumusnya? Nah, kalau teman-teman mau mencari waktu puncak, itu teman-teman bisa menggunakan rumus VT sama dengan V0 min GT, karena dia arahnya ke atas ya, min GT. Nah, di sini VT-nya kan tadi sudah tahu ya, 0. Di sini adalah kalau mengarah ke atas berarti ini, ingat kalau dia ke atas ya, ini T puncak ya. Nah, berarti V0 sin alfa dikurang GT, G dikali T. Nah, ini dipindahkan ruas ke sebelahnya, jadi GT sama dengan V0 sin alfa. Nah, T puncak sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, ini untuk waktu ke puncak. Nah, selanjutnya tinggi maksimum untuk mencari Hmax. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus yang tadi, rumus apa tadi? Setengah GT. Nah, pakai yang free fall tadi, mencari tingginya. Nah, rumusnya begini berarti, karena ini apa tuh? Nih, karena tadi kan ini dia juga di titik tertingginya dia diam. Nah, ini dianggap jadi V0 berarti.
V0-nya 0 gitu. Setengah GT kuadrat. Nah, gitu. Lalu H-nya sama dengan T-nya ini dimasukkan sesuai yang di T puncak tadi, karena dia berada di titik tertingginya. Lalu setengah G buka kurung V0 sin alfa per G, lalu dikuadratkan. Setelah itu kan ini kan dikuadratin ya. Nah, ini berarti 2H sama dengan G dikali V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat. Nah, ini dicoret, dibagi gitu. Dibagi menjadi ke bawah sedikit ya. Nah, jadi 2H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Nah, 2-nya itu dikalikan ke G. Jadi H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, begitu. Itu untuk mencari nilai H max-nya. Ini H max. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai X max, X maksimum, berarti sampai dia terjatuh di titik ini ya. Nah, ini adalah konsep GLB, yang mana dia kan mendatar itu X sama dengan V dikali T. Nah, X max sama dengan V yang digunakan adalah V0 cos alpha. Nah, jadi teman-teman langsung aja V0 cos alpha dikali dengan V0 sin 2 kali V0 sin alfa per G. Nah, mungkin teman-teman bertanya di sini kenapa dia dikali 2? Karena dia ini waktunya ini 2 kali. Waktu dia mencapai titiknya itu. Yang pertama kan dia sampai ke titik puncak set. Nah, sebentar. Ini kan bergerak sampai sini. Nah, ini dinamakan 1 kali. Nah, setelah itu kan dia sampai titik terakhir ya, kan X max. Nah, saat dia bergerak ke bawah itu terhitung sebagai 2 kali TP. Nah, jadi begitu. Nah, sehingga dia nilainya itu 2 V0 sin alpha per G. Nah, di sini teman-teman tinggal langsung aja X max V0 dikali 2 V0 berarti 2 V0 kuadrat. Nah, lalu cos alpha sin alpha per G. Nah, atau ini bisa disederhanakan lagi karena ada persamaan trigonometri di sini. Cos X ketemu sin X jadi berapa gitu. Nah, bisa X max sama dengan V0 kuadrat. Kan ini kan sudah 2 cos X sin X ini kan persamaan trigonometri ya. Berarti V0 kuadrat lalu sin 2 alfa per G. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan rumus ini dan rumus ini atau rumus itu. Nah,
Ini untuk X max. Nah, cukup dari 3 rumus ini aja kalau di parabola. Yang pertama T puncak, H maksimum, lalu X maksimum dari penerapan GLBB dan GLB. Nah, sedangkan yang ini free fall dan vertikal. Nah, begitu ya untuk pendahuluannya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 1 pada video selanjutnya.